Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai polusi air, tanah, dan udara. Kelompok 7 beranggotakan Putik Patikasari, Sri Devi Nurasana, dan saya Sipa Wirnisa. Yang pertama, pengertian polusi. Pengertian polusi yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982. Pencemaran menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup Nomor 2 1988 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam air atau udara, dan atau berubahnya tatanan komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, di sini terdapat macam-macam polusi, diantaranya ada polusi air, polusi tanah, polusi udara, dan polusi suara. Nah, yang pertama, pengertian polusi atau pencemaran air. Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 1990 tentang pengendalian pencemaran air didefinisikan sebagai pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Itu termuat dalam pasal 1 angka 2. Definisi pencemaran air tersebut dapat diuraikan sesuai dengan makna pokok menjadi 3 aspek, yaitu aspek kejadian, aspek penyebab atau perilaku, dan aspek akibat. Setelah melalui proses kondensasi dan presipitasi, air jatuh kembali ke bumi sehingga hujan termasuk salju. Dari siklus air tersebut terdapat air bersih yang dianggap cukup aman untuk dikonsumsi manusia atau hewan. Air bersih adalah air yang biasanya dimanfaatkan untuk minum, memasak, mencuci, irigasi, dan lainnya. Namun terdapat permasalahan serius yang mengancam keberadaan air di bumi, yaitu pencemaran air atau polusi air. Kemudian, penyebab dari terjadinya pencemaran air diantaranya ada kegiatan rumah tangga berupa sampah organik dan anorganik, kemudian limbah industri pertanian dan peternakan, limbah rumah sakit, partikulat hasil kebakaran hutan, gunung meletus, endapan erosi yang menyebabkan muncul di aliran air. Kemudian, apa sih dampak daripada polusi air? Yang pertama, penyakit pada manusia seperti tipes, kolera, hepatitis, dan lainnya. Kemudian ada juga dampak terhadap ekosistem. Polusi air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Kemudian eutrofikasi, yaitu masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga atau ganggang. Selanjutnya, gangguan rantai makanan. Jadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi, maka hewan pun akan mati. Nah, lalu bagaimana penanggulangan daripada polusi air? Yang pertama itu harus hemat air. Pemborosan air adalah masalah utama di dunia dan manusia baru menyadari permasalahan ini. Perubahan kecil yang dilakukan manusia diyakini akan membuat perbedaan besar. Yang kedua, dengan cara pengolahan limbah yang lebih baik. Pengolahan limbah sebelumnya membuang ke badan air membantu mengurangi
polusi air dalam skala besar. Pertanian atau industri lain yang menggunakan kembali limbah air ini dengan mengurangi kandungan racunnya. Kemudian penggunaan produk ramah lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan maksudnya dengan menggunakan produk mudah larut yang tidak terus menjadi polutan. Manusia dapat mengurangi jumlah polusi air yang disebabkan oleh rumah tangga dengan penggunaan produk ramah lingkungan. Untuk selanjutnya yaitu polusi tanah yang akan disampaikan oleh Sri Devi Nurasana. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah polusi tanah. Nah, sebelum itu, bagaimana yang kita ketahui, pengertian tanah menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 150 Tahun 2000 tentang pengendalian satu komponen lahan kerusakan tanah. Tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lalu, apa itu polusi tanah? Polusi tanah merupakan keadaan di mana pada permukaan tanah maupun bagian dalam tanah yang tercemar oleh berbagai sebab, baik secara alami maupun perbuatan manusia. Polusi tanah dapat terjadi ketika suatu zat yang berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah. Maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Nah, apa sih penyebab polusi tanah? Penyebab polusi tanah yaitu senyawa organik yang dapat membentuk karena diuraikan oleh mikroorganisme seperti sisa-sisa makanan, daun, atau tumbuh-tumbuhan dan hewan yang mati. Yang kedua ada senyawa organik dan senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah kurang subur. Lalu ada pencemar. Pencemar udara berupa gas yang larut dalam air, hujan berupa oksida nitrogen, oksida belerang, oksida karbon, menghasilkan hujan asam yang mengakibatkan tanah bersifat asam dan merusak kesuburan tanah. Lalu selanjutnya ada zat radioaktif yang dihasilkan dari PLTN, reaktor atom atau dari percobaan lain yang menggunakan atau menghasilkan zat radioaktif. Lalu selanjutnya ada dampak polusi tanah. Nah, dampak polusi tanah berdampak pada kesehatan, pada lingkungan. Adapun pada kesehatan, yaitu menyebabkan gangguan pernapasan akibat penumpukan sampah. Lalu ada menyebabkan gangguan pada organ dalam seperti otak dan gangguan ginjal akibat timbal. Lalu selanjutnya menyebabkan gangguan ginjal akibat air raksa atau merkuri. Lalu berdampak juga pada lingkungan seperti hilangnya lahan subur untuk pertanian, berkurangnya tutupan hutan, hilangnya humus, air tanah menjadi beracun, dan menyebabkan polusi udara karena penumpukan sampah. Nah, selanjutnya, adapun penanggulangannya dapat berupa penggalakan konsep reduce atau mengurangi resu, gunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Lalu selanjutnya, menggunakan pestisida dan pupuk cukupnya, tidak berlebihan. Dan yang terakhir, memudayakan buang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah ke tanah. Oke, cukup sekian.
Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang polusi udara. Polusi udara menurut Kumar dalam Fardias tahun 2008, pencemaran udara ialah terdapat bahan polutan yang terperangkap di dalam atmosfer dalam konsentrasi tertentu yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan dinamik atmosfer dan memiliki efek pada makhluk hidup dan lingkungannya. Terus, pencemaran udara ialah keadaan udara yang terkontaminasi zat-zat berbahaya bagi tubuh makhluk hidup yang mengakibatkan kualitas udara menjadi buruk. Hal ini biasa terjadi di kota-kota metropolitan dan di daerah padat industri yang mengeluarkan limbah-limbah hasil produksi ke udara. Selanjutnya, contoh polusi udara. Yang pertama ada asap kendaraan. Terus asap pabrik itu biasanya terjadi di kota-kota metropolitan atau kota-kota padat penduduk gitu. Asap kendaraan karena semakin banyak penduduk dan semakin banyak kendaraan-kendaraan pribadi itu akan berkontribusi menghasilkan bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh ke udara gitu. Terus selanjutnya asap pabrik juga banyak pabrik yang mengeluarkan limbah-limbah yang berbahaya ke atas udara, maksudnya ke udara gitu. Terus contoh polusi udara lainnya adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan biasanya terjadi ada yang disengaja, ada juga yang tidak disengaja, dan itu jika tidak bisa dipadamkan apinya bisa menyebabkan polusi udara, bahkan bisa menyebabkan penyakit. Terus ada juga letusan gunung berapi karena mengandung zat yang berbahaya bagi pernapasan manusia atau hewan. Selanjutnya, penyebab polusi udara ada dua. Yang pertama, faktor alami. Yang kedua, faktor manusia. Faktor alami meliputi kebakaran hutan dan letusan gunung berapi. Faktor manusia ada asap pabrik, asap kendaraan, limbah pabrik, dan limbah rumah tangga. Selanjutnya, dampak polusi udara berdampak buruk bagi kesehatan. Efek dari asap kendaraan umumnya menyerang penyakit saluran pernafasan seperti paru-paru. Tidak sedikit orang-orang yang memiliki riwayat penyakit TBC yang diakibatkan oleh asap-asap yang berbahaya. Terus ada lagi dampak di sektor pertanian. Tidak sedikit petani yang gagal panen karena udara terkontaminasi zat-zat berbahaya yang terbawa saat proses fotosintesis sedang berlangsung. Hal itu menimbulkan masalah dalam perkembangan tumbuhan. Selanjutnya ada global warming atau pemanasan global. Pemanasan global diartikan sebagai radiasi sinar matahari yang terkumpul di dalam yang mengakibatkan pemanasan global atau efek rumah kaca. Biasanya terjadi karena gedung-gedung pencakar langit yang memancarkan kembali sinar matahari yang sudah dipantulkan ke bumi. Hal itu mengakibatkan lapisan atmosfer bumi menjadi tipis. Selanjutnya, solusi solusi atau penanggulangan polusi udara. Yang pertama, mengurangi pemakaian kendaraan pribadi yang menyumbang asap hasil sisa kendaraan ke udara. Selanjutnya, menghemat energi dan listrik dengan cara mematikan energi atau listrik yang sudah tidak terpakai gitu. Terus kalau beres ngecas itu harusnya casannya tuh dicabut gitu untuk menghemat energi karena itu juga termasuk pemborosan. Terus hemat air juga. Selanjutnya, beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan agar limbah lingkungan berkurang, sehingga tidak ada lagi orang yang membakar sampah. Selanjutnya, mengurangi limbah pabrik agar kualitas udara tetap terjaga. Yang terakhir, dilarang keras
untuk melakukan pembakaran hutan atas dalih apapun. Terima kasih. Terutama lingkungan sekitar. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.